Oke, lanjut. Tadi balikan fungsi dilambangkan dengan f-1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka f-1 dalam kurung B sama dengan A jika F dalam kurung A sama dengan B. Contohnya yaitu relasi F sama dengan kurung kurawah 1U 2W 3V. Dari A sama dengan kurung kurawah 1, 2, 3 ke B sama dengan kurung kurawah U FW adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Kalikan fungsi F adalah F-1 sama dengan kurung kurawah U1 W2 V3. Jadi F adalah fungsi invertikel. Komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi himpunan A ke himpunan B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan FOG adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh FOG A FGA. Contohnya yaitu diberikan fungsi G kurung kurawah 1U, 2U, 3V yang memetakan A sama dengan kurung kurawah 1, 2, 3 ke B sama dengan UVW dan fungsi V sama dengan U kurang kurawah UY VX WZ dan memetakan B sama dengan kurung kurawah UVW ke C sama dengan kurung kurawah XYZ. Fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG sama dengan kurung kurawah 1Y 2Y 3X. Beberapa fungsi khusus, satu fungsi floor dan scaling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dari X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar adalah yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi scaling dari X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X atau sama dengan X. Selanjutnya ada fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A mod M sama dengan R sedemikian dengan hingga A sama dengan MV plus R dengan O kurang dari sama dengan R kurang dari M. Berikut adalah beberapa contoh fungsi modulo. Ketiga ada fungsi faktorial dan keempat ada eksponensial. Dan kelima ada fungsi logaritmik. Yang terakhir adalah fungsi rekursif. Oke, selanjutnya yaitu ada bab 6, yaitu permutasi. Itu kombinatorial. Nah, kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek tanpa harus mengenumerasi. Semua kemungkinan susunannya. Enumerasi. Hmm,
Bentar. Contoh yaitu dua orang perwakilan TE04 mendatangi RTA untuk proses nilai kuis. Wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Penyelesaiannya itu 65 kali 15 sama dengan 975 cara. Ini, oh, selanjutnya yaitu prinsip inklusi dan eksklusi. Setiap bit yang disusun oleh 8 bit, beberapa banyak jumlah bit yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11 penyelesaian. Misalkan himpunan A sama dengan himpunan bit yang dimulai dengan 11, B himpunan bit yang mengakhiri 11, A irisan B sama dengan himpunan bit yang berawal dan berakhir dengan 11. Latihan. Contoh soal yaitu plat nomor pemotor huruf boleh sama. Diikuti tiga angka dengan digit pertama. Tidak sama dengan nol, boleh angka yang sama dan beberapa plat nomor beda. Untuk penyelesaiannya 26 kali 26 kali 9 kali 10 kali 10. Yaitu dengan uni hasilnya yaitu 684 ratus 600.084 ratus.
Oke, selanjutnya yaitu bab 7, yaitu kombinasi dan permutasi bentuk umum. Permutasi dengan pengulangan, yaitu banyaknya permutasi dari N objek dari N1 yang sama N2 yang sama. NR yang sama adalah, maksudnya yang sama, NR yang sama adalah N faktorial, N1 faktorial, N2 faktorial, NR faktorial. Contoh, tentukan banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata diskrit. 7 faktorial per 2 faktorial. Tentukan, tentukan banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Yaitu 10 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. 10 per 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Nah, contoh, ada berapa banyak bilangan berdikit 3 yang bisa dibentuk dari 6 angka. Dari 6 angka 2, 3, 4, 5, 7, 9. Dan pengulangan tidak diperbolehkan. Kita menggunakan rumus permutasi, yaitu N faktorial per N dalam kurung, N kurangi R, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, faktorial. Sama dengan buka kurung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, tutup kurung, per 3 kali 2 kali 1, sama dengan adalah 120. Dengan kaidah perkalian 6 kali 5 kali 4 yaitu 120. Hmm. Kombinasi, yaitu bentuk khusus dari permutasi. Ada bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Seperti misalkan ada dua buah bola yang warnanya sama dan ada tiga buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak satu bola. Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah hmm, mutasi. Oh, hmm. Kan ada tiga buah kotak. Maka 3 faktorial sama dengan yang menggunakan rumus P 3,2 per 2 faktorial. Dengan 1 faktorial per 2 faktorial sama dengan 2, 3 dalam kurung 3 dalam kurung 2 per 2 sama dengan 3. Secara umum, jumlah cara memasukkan R sebuah bola yang pernah masuk dalam N sebuah kotak adalah, lanjut ke bab 8, itu graf.
atau grab. Grab digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar berikut ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota provinsi di Jawa Tengah. Nah, ada Rembang, Kudus, Demak, Semarang, Purwodadi, Blora, Sragen, Salatiga, Temanggung, Wonosobo, Brebes, Cilacap. Oke. Sejarah graf. Masalah jembatan Konigsberg tahun 1736. Seperti ini bentuknya. Graf mempresentasikan jembatan Konigsberg, simpul vertex sisi menyatakan jembatan bisakah melalui jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Definisi graf. Graf disimbolkan dengan G, sama dengan F, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simbol-simbol sama dengan Kurawa, F1, V1, V2, dan Vn. E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, ini adalah bentuk dari graf. Graf 1, graf 2, 3. Graf 1. Graf 1 adalah graf dengan V sama dengan kurung kurawat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kurung kurawat dalam kurung 1, 2, 1, 2. Di sini maksudnya adalah himpunan sisi. Nah, sisi adalah ini. Seret 1, 3. Nah, 2, 3. Ini adalah sisi dari G1. Selanjutnya ada G2. Nah, G2, grab 2 adalah grab dengan V dalam kurung kurawa 1, 2, 3, 4. Isinya yaitu dalam kurung kurawa 1,12. 1, 2. Ini sisi pertama. Sisi kedua yaitu 2, 3. 2, 3. Dan seterusnya. Grab 3 sama seperti sebelumnya. V merupakan ini titik ini. 1, 2, 3, 4. Dan E adalah sisinya. Titik itu yang dimaksud adalah koordinat. Titik koordinat. Pada graf hmm, pada graf 2 sisi E3 dalam kurung 1, 3 dan sisi E4 1, 3 dinamakan sisi ganda karena memiliki multi edge. Karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Nah, pada graf 3 sisi E8 yang di 3 dinamakan gelang atau kalang karena ia berawal dan berakhir pada jumlah yang sama. Kalau dari sini saya melingkar. Jenis-jenis graf.
Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tidak sederhana. Graf sederhana merupakan graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Nah, sini graf satu adalah contoh graf sederhana karena tidak memiliki gelang. Selanjutnya yaitu graf tidak sederhana. Sederhana. Graf ini mengandung sisi ganda atau gelang. Contohnya yaitu di graf 2 dan graf 3. Hmm, hmm. Jenis-jenis graf yang satu ada graf berhingga dan tak berhingga. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya berhingga, dan graf tak hingga yaitu graf yang simpulnya tidak berhingga banyaknya. Yang disebut graf tak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Satu, graf tak berarah yang isinya tidak mempunyai orientasi arah. Tiga buah graf pada gambar dua adalah graf tak berarah. Gambar dua yaitu gambar dua. Aduh. Nah, setelah graf dua, graf dua, graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Oh, ini kah? Jenis-jenis graf sederhana. Ini adalah tabel jenis sisi sisi ganda dibolehkan dan sisi ganda tidak boleh. Sisi gelang dibolehkan. Graf sederhana, sisi tidak berarah, sisi ganda dibolehkan, tidak dibolehkan, dan sisi gelang dibolehkan, tidak dibolehkan. Intinya ganda tak berarah, ya, gelang tidak. Maksimum yaitu sisi tidak berarah, ganda dibolehkan, gelang ya dibolehkan. Hanya ke berarah, sisi berarah. Eh, Ganda tidak diperbolehkan, sisi gelang diperbolehkan. Selanjutnya yaitu grup berarah, sisi berarah, sisi gelanda, sisi ganda diperbolehkan, sisi gelang diperbolehkan. Contoh penerapan Grab pada rangkaian listrik. Seperti ini. Hanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simbol U dan V di graf satu, maka sisi E yang berkoresponden di graf 2 harus bersisian dengan simbol U dan V yang ada di graf 2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penanaman simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara, seperti gambar A, B, dan C. Graf satu merupakan graf isomorfik dengan graf 2, tapi graf satu tidak isomorfik dengan graf, graf 3. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut.
Satu, mempunyai jumlah simpul yang sama. Dua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Tiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin pemeriksaan secara visual yang dilakukan. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong disebut graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Ini adalah contoh graf planar. Ini adalah contoh graf tidak planar. Graf persoalan utilitas K33 bukan graf planar. Planar. Sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Ini adalah contoh graf planar yang terdiri dari atas 6 wilayah. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus Euler, Euler, di mana N min E plus F sama dengan 2. Yang dalam hal ini, F adalah jumlah wilayah, E adalah jumlah sisi, dan N adalah jumlah simpul. Diketahui N jumlahnya ada 11. E jumlah sisinya ada 7. Maka F adalah N min E is F. 11 min 7 plus 2 sama dengan 6. Dua, tiga. Selanjutnya adalah teorema Kuratowski yang berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Nah, A adalah graf Kuratowski pertama dan B dan C adalah graf Kuratowski kedua. Keduanya ini merupakan isomorfik. Sifat-sifat dari graf Kuratowski meliputi kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kedua graf Kuratowski adalah graf yang tidak planar. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Graf planar, eh, sorry, graf Kuratowski pertama adalah graf yang tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Dan graf Kuratowski keduanya adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Teorema Kuratowski, graf bersifat planar jika dan hanya ia tidak mengandung upagraf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau hemoforik dengan salah satu keduanya. Di bawah ini bukan graf planar karena mengandung upagraf saat yang sama dengan tiga-tiga Kuratowski tiga-tiga. Graf tidak planar karena mengandung upagraf yang hemoforik, hemiomorfik dengan Kuratowski 5.
dengan membuang simpul-simpul yang berasal dua dari graf satu diperoleh graf kelima. Oke, selanjutnya yaitu bab 10 graf Euler dan Hamilton. Lintasan Euler merupakan lintasan yang melalui masing-masing sisi dan di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler pada graf A yaitu 3,1, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Lintasan Euler pada graf B yaitu 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Sirkuit Euler pada graf C yaitu 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Sirkuit Euler pada graf D yaitu A, C, F, E, C, B, D, E, A, D, F, B, A. Graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Graf tidak berarah adalah graf Euler yang memiliki sirkuit Euler dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Graf yang memiliki sirkuit Euler pasti mempunyai lintasan Euler, tapi tidak sebaliknya. Ingat itu. Graf berarah juga memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Graf memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf terhubung setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Selanjutnya adalah lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton merupakan lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton merupakan sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Graf yang memiliki Hamilton misalnya 3, 2, 1, 4.
kedua, berarti dua, empat. Syarat cukup supaya graf sederhana dengan n dua simbol adalah graf Hamilton ialah biar derajat tiap simbol paling sedikit n per 2 yaitu d dalam kurung v lebih dari sama dengan n per 2 untuk setiap simbol v di graf. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Di dalam graf lengkap dengan n buah simbol dalam kurung n lebih dari sama dengan 3 terdapat n min 1 kedua buah sirkuit Hamilton. Beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Mengandung sirkuit Euler tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton. Mengandung sirkuit Euler dan lintasan Hamilton mengandung lintasan maupun lintasan Hamilton. Tidak mengandung lintasan Euler namun mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Nah, dalam graf A ini mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Namun di graf B ini mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Selanjutnya yaitu bab eh, 11 yaitu algoritma Dijkstra dan pengeluaran graf. Materi pembelajaran yaitu traveling salesman problem, jenis Postman problem, penawaran graf, dan algoritma workflow. Persoalan perjalanan pedagang, traveling salesperson problem. Diberikan sejumlah kota dan jarak antar kota. Tentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi
ke kota asal keberangkatan. Menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Aplikasi TSP, Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N dua lokasi di berbagai sudut kota. Pengarah robot mengencangkan N buah motor pada beberapa mesin dalam sebuah jalur perakitan. Produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Semua sirkuit Hamilton pada graf lengkap dan N simpul N-1 per 2 vektorial per. Jadi sirkuit Hamilton terpendek adalah lintasan 3 karena 10 plus 5 plus 9 plus 8 hasilnya adalah 32. Bandingkan dengan ketiga ini, yang paling pendek adalah yang ketiga. Jika jumlah simpul N20 akan terdapat 19 faktorial per 2 sirkuit Hamilton atau sekitar 6 kali 10 pangkat 16 penyelesaian. Selanjutnya, persoalan tukang pos Cina. China Sportsman Problem dikemukakan oleh Megan berasal dari Cina pada tahun 1962. Masalahnya adalah sebagai berikut. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanan supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan? Nah, langsung langsung saja, yaitu menentukan sirkuit teolog di dalam grafik. Ini adalah lintasan yang dilalui tukang pos, yaitu A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, C, E, B, F, A. A, B, C, D, E, F, C, E, B, F, A. Kembali lagi ke A. Penawaran Grab. Sebuah penawaran dari Grab adalah sebuah pemetaan warna-warna ke simpul dari Grab sedemikian hingga simpul relasinya. Mempunyai warna-warna yang berbeda. Baiknya adalah bilangan kromatik. Bilangan kromatik G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai Grab G. Grab dilambangkan dengan ah, huruf Yunani C. Beberapa bilangan kromatik juga dari Grab lengkap C. Selanjutnya ada algoritma Welch-Powell. Algoritma algoritma Welch-Powell adalah sebuah cara efisien untuk mewarnai sebuah graf. Algoritma Welch-Powell mengurutkan simbol-simbol graf dalam derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simbol punya derajat sama. Gunakan warna untuk mewarnai simbol pertama untuk mewarnai dan urutan yang berurut setiap simbol dari daftar yang tidak berelasi dengan simpul sebelumnya. Mulai lagi dengan daftar paling tinggi dan ulangi proses penawarnya simbol yang tidak berwarna sesungguhnya dengan menggunakan warna kedua. Terus ulangi dengan penambahan warna sampai semua simpul diwarnai. Oke, seperti ini. Contohnya seperti ini. Adakah graf dengan satu warna?
Oke, selanjutnya adalah bab 12, ya ini pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ini merupakan pohon. Yang ini merupakan pohon. Hutan atau forest. Kumpulan pohon yang saling lepas. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Dan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sifat-sifat pohon antara lain yaitu misalkan G sama dengan dalam kurung V, E adalah graf tak berarah, sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. G adalah pohon, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal, G terhubung memiliki M sama dengan N min satu buah sisi, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N min satu buah sisi, tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya suatu sirkuit, dan G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Selanjutnya ada pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar karena bentuknya seperti akar. Pohon dan dua pohon berakar dihasilkan dari pemilihan dua simpul yang berbeda sebagai akar. Terminologi pada pohon berakar. Anak dan orang tua. B, C, D adalah anak, simpul A. Dan A adalah orang tua dari anak-anak itu. Maksudnya adalah A ini merupakan induk atau orang tuanya. Dan ini adalah anak-anaknya. Terlihat seperti silsilah. Selanjutnya ada lintasan. Lintasan dari A ke C adalah A, B, E, C. Lintasan panjang lintasan dari A ke C adalah 3. Bisa kita hitung, yaitu A, B, E, C. Nah, terminologi pada pohon berakar. Selanjutnya adalah saudara kandung. F adalah saudara kandung E. Hal ini dibuktikan dengan E sejajar dengan F. Tapi G bukan saudara dari saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Kenapa demikian? Karena meskipun mereka lurus, tapi ini bukan satu panah gitu. Jadi E kan anaknya B dan F anaknya B. Jadi mereka saudara kandung. Dan G ini bukan anak dari B karena G adalah anak dari D. Seperti itu. Selanjutnya ada derajat. Derajat sebuah simpul adalah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2.
Nah, di sini maksudnya upah pohon atau jumlah anak yaitu misalkan A ini mempunyai tiga anak. Apa saja itu? Yaitu B, C, dan D. Berarti tiga. Sedangkan B punya anak dua, yaitu E dan F. Nah, di sini C tidak mempunyai anak karena tidak ada panahnya. Sedangkan D di sini mempunyai satu anak karena ada G dan derajat D, D adalah satu. Nah, D adalah satu dan derajat C adalah nol. C tidak mempunyai, bukannya adalah nol. Dan jadi, jadi derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat yang keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di samping berderajat 3. Selanjutnya ada daun. Simpul yang berderajat nol atau tidak mempunyai anak adalah adalah disebut daun. Misal A ini tidak disebut daun karena dia mempunyai anak B, anak C, dan anak D. Sedangkan C ini merupakan daun karena tidak memiliki anak. Nah, di sini B juga tidak merupakan daun karena dia memiliki anak E dan F. Nah, sedangkan F di sini adalah daun karena dia tidak memiliki anak. Pokoknya yang tidak ada anak berarti itu daun. Selanjutnya ada simpul dalam atau simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Nah, di sini tertulis B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Selanjutnya ada aras atau tingkat. Aras maksimum suatu pohon tinggi atau kedalaman pohon tersebut, pohon yang oh, tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di sebelah ini memiliki tinggi 4 karena dapat dihitung dari sini dengan A ini, orang tua ini sebagai 0. Dan ini sebagai 1, 2, 3, 4. Maka aras atau tingkat dari pohon sebelah sini adalah A. Selanjutnya adalah pohon terurut. Pohon berakar yang urutannya anak-anak penting disebut pohon terurut. Selanjutnya ada pohon MRI, pohon berakar yang setiap simpul cabang mempunyai paling banyak M buah anak disebut pohon MRI. Jika M sama dengan 2, pohonnya disebut pohon biner atau biner tree. Pohon MRI dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M anak. Terminologi pada pohon berakar ada seperti ini. Jumlah daun pada pohon MNeri teratur dengan tinggi H adalah N H kuadrat. Ini adalah pangkat H. Jumlah seluruh simpul pada pohon NRI teratur dengan tinggi H. S sama dengan ini. Selanjutnya adalah pohon biner. Ini adalah contoh dari dua pohon biner yang berbeda. Yang satunya punya sini, dia ke sini. Selanjutnya ada pohon biner seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi pohon kiri dan pohon kanan seimbang yaitu beda maksimal 1.
Ini adalah contoh terapan pohon pinat. Selanjutnya bab 13 yaitu pohon. Selanjutnya bab 13 yaitu minimum spanning tree. Ini membahas tentang pohon rentang minimum, yaitu graf terhubung dan berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon rentang. Nah, pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon rentang minimum. Selanjutnya ada algoritma prim. Langkah satu yaitu eh, oh iya, Gus. Langkah satu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum lalu masukkan ke dalam T. Langkah dua pilih sisi dalam kurung UV yang mempunyai bobot minimum dan berisian dengan simbol di T. Tapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan UV dalam T. Langkah tiga ulangi langkah dua sebanyak N20. Contohnya. Selanjutnya ada algoritma Kruskal. Sama seperti di atas, ini adalah langkah-langkahnya. Ada langkah 0, langkah satu, langkah 2, langkah 3. Dan ulangi langkah 2 sebanyak satu kali. N min satu kali. Dan kita berada dalam materi terakhir atau bab terakhir, yaitu bab 14 tentang Huffman dan penelusuran pohon. Yang pertama ada terapan pohon biner dengan kode Huffman. Kode Huffman, rangkaian bit untuk string A, B, A, C, C, D, A. Ini adalah biner, angka biner. Atau 7 kali 8 sama dengan 65 bit. Dalam kurung 7 bit. Ini adalah penerapan pohon biner. Untuk penelusuran pohon biner, ada preorder R, T1, T2 kunjungi R, kunjungi T1 secara preorder, kunjungi T2 secara preorder. Ada in order T1, R, T2, kunjungi T1 secara in order, kunjungi R2, kunjungi T2 secara in order. Kemudian ada past order T1, T2, R. Kunjungi T1 secara post order, kunjungi T2 secara post order, kunjungi R. Pre-order uh,
Selanjutnya yaitu ada pre-order dengan kode sebagai berikut, dan order dengan kode sebagai berikut, dan post order dengan kode sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila di sini kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.